ibu kota baru, padahal sebetulnya di dasar fondasi ibu kota baru itu berkelimpangan orang miskin. Ini yang nggak dimengerti oleh saudara Presiden Jokowi yang hahaha doang. Untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Presiden sekarang bikin salah kebijakan, yaitu IKN, karena itu udah diproyeksi oleh para ekonom bahwa itu akan gagal. Dalam prakteknya, ibu kota baru gagal untuk berfungsi. Kita bangun ibu kota baru oleh swasta, nanti pemerintah nyewa. Ini kan lucu banget, orang udah punya rumah bagus, lokasinya bagus, bangun, buat, kemudian nyewa di tempat baru. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Jadi sekali lagi, kekacauan konsepsional ini yang nggak dipahami oleh Pak Presiden. Tapi Presiden Jokowi kan nggak ngerti konsep-konsep ini. Jadi dari awal memang ini, Mas Jokowi itu tidak ada perencanaan yang matang. Seolah-olah ini hanya daftar keinginan, harus dikerjain, dilaksanakan. Orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya. Mereka mengatakan fokusnya ada pada saya. Ini agak mirip dalam peradaban ketika kita memasuki dunia yang disebut metaverse. Nah, begitu konsepnya berantakan, maka seluruh sistem internasional bereaksi bahwa Indonesia berbahaya dalam keadaan berbahaya dari Presiden Jokowi itu. Ya itu diketawain semua orang karena bangsa Indonesia ketahuan rapuh. Kami yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Jadi tidak mengherankan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan justru menantang negara-negara barat. Kami siap untuk masuk ke dalam green and blue energy. Dan salah satunya ada di Kalimantan Utara, yaitu di Sungai Kayan. Tapi untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Jadi mohon maaf, jangan pakai cara, udah gagal dah. Orang-orang self-centered biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusat. Sementara Presiden Jokowi mau bikin monumen ibu kota baru, padahal sebetulnya di dasar fondasi ibu kota baru itu berkelimpangan orang miskin. Itu yang disebut the piramida korban manusia, pyramid of sacrifice. Perlihatkan bagaimana ambisi itu menghasilkan kemelaratan pada publik. Mengapa Kalimantan? Karena di Kalimantan justru terdapat energy of the future. Ya, kita semua bicaranya sekarang mobil listrik, kita bicaranya sepeda listrik, motor listrik, semuanya kendaraan listrik, dan kita ingin mendapatkan energi terbarukan. Pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Pemimpin sekarang yang betul-betul berantakan, Presiden Jokowi bahwa itu pasti mangkrak, karena itu nanti diamankan oleh presiden berikutnya tuh. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Jadi mewariskan keberantakan pada pemimpin berikut itu namanya dungu. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Gitu aja repot. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan Bappenas juga yang sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Produk-produk galian tambang di Kalimantan Anda bisa sebutkan dari mulai batu gamping, biji besi, migas, batu bara, emas, nikel, sampai intan Anda bisa dapatkan. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Ini betul-betul negara yang sedang duduk di atas bara api sosial. Ini yang nggak dimengerti oleh saudara Presiden Jokowi yang hahaha doang kalau datang di depan televisi lalu mengatakan baik-baik aja kita akan capai ini, capai itu. Apa? Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa
tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa, kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar. Dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan. Bahwa ada istana di situ, nggak ada masalah lah kalau udah keburu kebangun ya, kalau udah jadi. Tapi lain-lainnya bisa kok dibatalin. Jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Pola berpikir Jawa sentris ini bukan hanya ada di kepala si Edi Mulyadi saja, tapi juga kawan-kawannya dan orang-orang yang modelnya serupa dengan dia. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Kritik itu tidak asal bunyi. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak itu pasti masuk surga. Karena Bapak telah mewujudkan cita-cita dua kepala negara untuk memindahkan Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Ini pemindahan ibu kota ini bukan ujuk-ujuk, tapi melalui kajian-kajian. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN, namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yakni bernama Nusantara. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya sangat mendukung, saya menyarankan ke Presiden, sudah teruskan Pak. Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat panitia kerja rancangan undang-undang ibu kota negara DPR RI. Ya, saya berharap para elit kekuasaan yang kompak lah, bersemangat dan bergembira, penuh kasih sayang mengatur jalannya negara ini. Ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama, dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang Sodetan ke arah ibu kota negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk
di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan.